Baik, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kontrak kuliah pada para mahasiswa semester ganjil tahun 2022-2023. Kebetulan saya diberikan penugasan untuk mengajar mata kuliah perilaku organisasi. Jadi, sebagaimana kebiasaan, maka dalam kontrak kuliah ini saya akan memperkenalkan diri dulu ya pada para mahasiswa sekalian. Nah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Ya. Jadi, nama saya Muhammad Suzairi, cuman di sini saya ringkas M. Suzairi. Ya. Saya pegawai negeri sipil, belum pensiun, dengan pangkat pembina utama, muda, 4C, jabatan rektor kepala, pada unit kerja di Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sebagaimana yang harus saudara pahami, bahwa di dalam perkuliahan ini, saya menggunakan metode perkuliahan dia, DIE, Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, maka terlebih dulu saya akan sampaikan, sebelum saya masuk kepada Delivery, Interaction, dan Assessment, saya memberikan gambaran kepada saudara-saudara sekalian. Sebenarnya saya pernah mengajar beberapa mata kuliah, Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan, Perilaku Organisasi, Kewarganegaraan, Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan, dan Pancasila. Ini tugas-tugas saya sebelumnya. Hanya semester ini saya hanya diberikan 2 mata kuliah. Karena banyak dosen-dosen muda yang harus diberikan mata kuliah juga kepada mereka, karena ada kewajiban untuk mengajar. Mata kuliah ini diasuh oleh beberapa orang dosen, dan kebetulan saya sebagai penanggung jawab. Pertama, saya akan menjelaskan dulu kontrak kuliah yang akan saya sampaikan di dalam mata kuliah perilaku organisasi. Kita semua tahu bahwa perilaku organisasi ini kan mata kuliah yang wajib bagi Fakultas Ekonomi, khusus mahasiswa Fakultas Ekonomi, karena Anda mahasiswa ini kan setinggi di tingkat dari siswa, di mahasiswa. Nah, apa sebenarnya yang kita harapkan di dalam mempelajari mata kuliah perilaku organisasi? Ini saya masuk kepada delivery. Ya. Kompetensi utama yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami sejarah latar belakang perilaku individu dan peran variabel individu, struktur organisasi, proses organisasi dalam mempengaruhi kinerja individu, tim, dan organisasi. Yang kedua, mampu mengidentifikasi perilaku individu, kelompok organisasi yang efektif menjalankan tujuan organisasi. Ketiga, mampu menjelaskan prinsip-prinsip individu, perilaku organisasi dalam pemecahan masalah-masalah manusia dan organisasi dalam kehidupan nyata. Keempat, memiliki kemampuan menjalankan organisasi dengan efektif. Kelima, yaitu mempresentasikan tindakan-tindakan individu kelompok menjadi tindakan organisasional. Ya. Kemudian saya juga akan menjelaskan capaian, terus saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah ini apa. Jadi deskripsi mata kuliah organisasi itu mempelajari konsep dasar mengenai pengaruh individu, kelompok, dan sistem organisasi terhadap perilaku individu dalam organisasi, serta pengaruhnya terhadap organisasi, apakah mau dibawa kemana, apakah dia berhenti di situ, atau dia bisa kita aktifkan menjadi organisasi yang mampu menjalankan fungsi-fungsi sesuai dengan visi misi dari sebuah organisasi. Nah, materi apa saja yang akan kita sampaikan di dalam mata kuliah ini? Pertama, minggu pertama, hari ini kita memulai kontrak kuliah, perkenalan. Ya. Jadi nanti saya akan bahas nanti masalah bagaimana absensi, tugas, ITS, UAS, dan lain-lain. Ya. Ada beberapa materi yang mungkin yang akan kita sampaikan, pengenalan materi terkait perilaku organisasi, hubungan teori dengan perilaku organisasi, peran organisasi dalam masyarakat dan pemerintah, dan hubungan organisasi individu. Lalu minggu kedua, saya akan bicara tentang pengertian ruang lingkup organisasi, bentuk sifat fungsi organisasi, karakteristik perilaku organisasi pembangunan wilayah maritim. Nah, apa yang diharapkan sebenarnya di dalam mempelajari itu, kita harapkan nanti mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan latar belakang sejarah perilaku organisasi. Lalu minggu ketiga, pengertian ya, perilaku organisasi, tingkatan analisis dalam perilaku organisasi, sumbangan beberapa disiplin ilmu terhadap perilaku organisasi, dan mempelajari perilaku organisasional. Nah, minggu keempat, materi yang akan saya sampaikan adalah pengertian perilaku individu dalam organisasi, jenis-jenis teori pelajar, dan kepuasan kerja. Lalu minggu kelima, definisi kepribadian, dasar kepribadian, kemudian yang materi ketiganya mendeskripsikan bagaimana situasi mempengaruhi kepribadian dan etika individu, itu subnya ya. Minggu keenam, mata kuliah yang saya akan sampaikan, materi yang akan disampaikan adalah persepsi individu dalam organisasi, mampu memahami konsep-konsep dan merancang kerangka berpikir dalam pengambilan keputusan, mampu melakukan teknik pengambilan keputusan. Minggu ketujuh, ini kita bicara tentang pengertian globalisasi, manajemen lintas kultural, keterampilan manajer tentang globalisasi, dan kita juga diharapkan mampu membandingkan karakteristik kultur dan bagaimana mereka bisa mempengaruhi perilaku dan sikap karyawan, dan mengidentifikasi dimensi kultural dan hopstik, ya, globalisasi wilayah maritim. Nah, sampai di kuliah ketujuh, nanti kita masuk di kuliah minggu ke-8, itu adalah UTS. Ya, jadi UTS. Lalu dilanjutkan dengan materi kuliah ke-9, ya, yaitu pengertian kualifikasi karakteristik kelompok dan tim kerja,
alasan perlunya berkelompok, fase pembentukan kelompok, masalah utama dalam dinamika kelompok, faktor-faktor internal dan internal yang mempengaruhi prestasi kelompok. Sampai nanti kita kuliah ke 15 ya. Sampai nanti pada kuliah ke-15, nah ke-15 ini nanti akan ada evaluasi. Di samping minggu ke-15 adalah kuliah terakhir, nanti saya akan mengevaluasi ya, meminta penilaian mahasiswa bagaimana dengan perkuliahan yang sudah kita jalankan selama ini. Baru nanti di minggu ke-16 kita melakukan ujian akhir semester. Ya. Lalu bagaimana dengan dengan interaksi? Nah, saya menggunakan metode perkuliahan ini dengan berbagai cara. Kita tidak masih dalam suasana COVID-19, jadi kuliahnya masih dalam konteks kombinasi antara daring dan luring. Ya, jadi ada kuliah daring dan kuliah luring. Dalam sistem perkuliahan ini kita menggunakan media Zoom, ya, grup WA. Ya. Kemudian juga ada penugasan kelompok, nanti akan kita diskusikan melalui penugasan kelompok. Saya harapkan nanti kelompok kelas dapat membentuk kelompok masing-masing. Nah, kehadiran merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi mahasiswa. Oleh sebab itu, saya harapkan 16 kali tatap muka ini mahasiswa yang bisa hadir. Ya. Kemudian kita lakukan dengan sistem online dan tatap muka. Ya. Lalu kemudian saya, dosen dan mahasiswa itu wajib hadir 80%. Ya. Minimal 14 kali tatap muka. Lalu kemudian termasuk dosen dan mahasiswa itu harus sama-sama. Jadi jangan mahasiswanya yang disuruh hadir, tapi dosennya yang tidak hadir. Ya. Lalu kemudian interaksi selanjutnya adalah saya menginginkan mahasiswa itu aktif dalam perkuliahan. Maka nanti kita akan buat kelompok, nanti kelompok akan berdiskusi, akan mempresentasikan masing-masing materi, tanya jawab, dan saran masukan. Jadi nanti saya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Itu interaksi yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian jalannya perkuliahan kita. Lalu saya masuk kepada asesmen. Nanti dalam program kita mengenal ada beberapa materi ya yang akan kita lakukan. Itu ada UTS, kuis, UAS, ya, dan juga nanti kuis ini termasuk juga nanti dalam konteks kelompok, ya, kelompok. Nah, ada kuis kelompok nanti akan kita laksanakan. Lalu di dalam kontrak kuliah ini juga saya akan menyampaikan sistem penilaian. Sistem penilaian seperti apa? Nah, kita juga memahami bahwa kehadiran, kalau saya sebenarnya kehadiran tidak terlalu penting, tapi ini memang menjadi syarat bagi fakultas. Ya. Yang paling penting adalah saudara bisa memahami, bisa belajar mandiri, ya, kan tidak harus di kelas, tapi juga bisa di luar kelas. Namun karena ini sudah merupakan tuntutan, maka kehadiran itu sangat penting. Jadi tadi sudah saya katakan di awal tadi bahwa kehadiran minimal 80% mahasiswa harus hadir, karena akan dinilai. Maka sistem penilaiannya, kehadiran itu ada 10%, kemudian nilai UTS itu 20%, kemudian tugas-tugas kelompok, kemudian juga ada kuis, ya, nanti akan digabung, itu ada 20%, dan terakhir adalah ujian akhir semester. Dan ujian akhir semester adalah bentuk evaluasi terakhir dari materi yang pernah kita sampaikan dalam bentuk pertanyaan, dalam bentuk ujian tertulis. Nanti harus tertulis ya, ujiannya tertulis ya. Bisa dengan open book ya, bisa open book, dan ada juga soal-soal ujian yang tidak harus open book, tapi saya minta nanti saudara menyampaikan pendapat berdasarkan pemikiran dari saudara sendiri. Jadi bukan dari buku, tapi dari pemikiran saudara sendiri dalam bentuk pendapat saudara tentang materi yang sudah disampaikan. Ya, umpamanya salah satu evaluasi bagaimana perilaku organisasi dalam menghadapi era globalisasi. Seperti itu ya. Itu kan tidak ada di dalam buku, tapi saya minta Anda bisa menjawabnya dalam bentuk tulisan berdasarkan pendapat saudara masing-masing. Lalu yang terakhir adalah asesmen. Ya. Asesmen tadi kan masuk asesmen ya, asesmen komponen penilaian. Ini sangat tergantung pada saudara, apakah saudara mau nilainya bagus atau mau tidak lulus. Ya, jadi maka ada komponen tadi, ada komponen kehadiran, komponen UTS, komponen penugasan kelompok, menjawab kuis, kemudian ada UAS. Sejauh Anda patuhi, Anda ikuti arahan dan kontrak-kontrak kuliah yang sudah kita sepakati. Jadi kontrak kuliahnya kesepakatan antara mahasiswa dan dosen. Nah, nilai ini tergantung, kalau Anda mau nilainya baik, maka angka 10 sampai 100 itu A. Ya, kalau di bawah 81 sampai 90 ya itu A-. Ya. Berikutnya ya, sampai ini Anda bisa lihat nilai-nilai itu di presentasi saya. Yang terakhir itu nilainya 51 sampai 61 ya itu C. 46 dan 51 D 0 sampai 46. Tapi jarang sekali ya saya memberikan nilai D dan E. Minimal saudara itu nilainya C sejauh memang saudara mematuhi apa yang sudah kita sepakati dalam kontrak kuliah ya, dalam kontrak kuliah. Nah, lalu buku-buku apa saja? Buku-buku wajib apa saja yang dibutuhkan dalam kontrak kuliah ini? Jadi minimal para mahasiswa itu memiliki buku ya, memiliki buku perilaku organisasi. Ada 3 buku organisasi dari Robert Kettner ya. Kemudian ada juga buku perilaku organisasi, konsep dasar dan aplikasinya dari Nipta Toha. Lalu kemudian buku perilaku organisasi dari Dr. C.P. Triana MPD. Nah, ini 3 buku ini wajib saudara pegang. Jadi tolong para mahasiswa sekalian
kelebihan uangnya, bagi yang merokok, irit rokoknya, tolong ditabung, belikan dengan buku. Buku ini sangat penting ya, bagi saudara-saudara. Jadi kalau nanti kuliah ada buku yang menjadi pegangan. Jadi kita tidak cukup pengetahuan hanya buka di Google atau di internet, tapi perlu ada buku, bukti fisik bahwa kalian pernah belajar ilmu perilaku organisasi. Pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang kemarin ruang lingkup perilaku organisasi. Kemarin saya sudah menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, bahwa perilaku organisasi ini merupakan mata kuliah wajib diberikan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Hadi. Kepada saya semester ini diminta untuk berbagi ya pada para mahasiswa, jadi diberi tugas untuk mengajar mata kuliah perilaku organisasi dan mata kuliah Pancasila. Sebelumnya saya diberi tugas untuk mengajar beberapa mata kuliah, manajemen sumber daya manusia, kemudian ada mata kuliah kewarganegaraan, mata kuliah kepemimpinan. Nah, tapi semester ini karena ada mahasiswa dosen-dosen baru, maka mata kuliahnya kita bagi habis. Jadi saya kebetulan mendapat tugas 2 mata kuliah, dan yang paling banyak itu mata kuliah Pancasila. Ya, mata kuliah Pancasila itu ada 10 SKS. Jadi untuk mata kuliah perilaku organisasi itu ada 3 SKS. Jadi pada pagi hari ini kita akan mata kuliah perilaku organisasi. Saya akan cerita sedikit ya sebelum kita masuk pada materi. Apa itu perilaku organisasi? Kemarin saya sudah sampaikan bahwa setiap manusia memiliki perilaku yang berbeda. Jadi Anda umpamanya dalam sebuah keluarga juga ya, ada beberapa orang adik-beradik, pasti semuanya perlakuannya tidak sama. Kelakuannya tidak sama antara satu sama lain. Pasti ada yang berbeda. Maka ada pepatah mengatakan, rambut sama hitam, tapi hati dan sikap tingkah laku beda. Ya, jadi artinya kita memiliki sikap dan perilaku berbeda antara satu sama lain. Apa yang membedakan perilaku manusia dengan hewan, binatang? Nah, manusia ini kan diberikan akal pikiran. Ketika kita menghadapi musuh, umpamanya kita tidak langsung menyerang, tapi kita sebagai manusia menggunakan akal pikiran. Apakah kita siap untuk berhadapan dengan musuh kita? Apakah kita siap untuk berkelahi? Nah, ini kan harus kita lihat. Umpamanya kita berhadapan dengan 1 lawan 5. Ya, kita sendiri lawan 5. Tentu kita tidak akan melawan. Pasti kita akan mundur. Karena kalau melawan kita pasti akan kalah. Ya. Tapi insting seekor binatang, seekor hewan, dia tidak peduli. Ketika dia akan menghadapi ancaman, dia pasti akan menggunakan alat untuk menjaga dirinya. Umpamanya seekor binatang di laut ya. Karena ini mahasiswa kita ini adalah mahasiswa kebanyakan besar. Sebagian besar adalah mahasiswa yang berasal dari perairan. Pasti kalian tahu yang namanya binatang cumi ya, atau sotong, atau nos biasa disebut di pulau-pulau itu. Jadi kalau seekor cumi ketika dia diserang, maka dia akan menggunakan cairan hitam. Dia akan keluarkan cairan hitam untuk melindungi dirinya dari serangan luar, dari predator yang akan memakannya. Artinya memang semua makhluk hidup itu diberikan semacam insting, pikiran. Ya. Jadi hewan, umpamanya kita akan terjadi gempa bumi, terutama di seperti kebakaran hutan, umpamanya. Mereka pasti akan melarikan diri. Ya. Atau umpamanya di gunung berapi, sudah ada gejala gunungnya mau meletus, pasti hewan-hewan yang di atasnya akan berlarian ke bawah untuk menyelamatkan diri. Jadi semua makhluk hidup itu punya insting, punya perilaku. Hanya saja perilaku antara manusia dengan hewan itu beda, ya, karena kita diberikan akal pikiran. Nah, bicara tentang perilaku, saya akan di dalam konsep perilaku yang akan saya sampaikan di sini, saya akan bicara tentang beberapa pengertian. Jadi kalau kita sebelum masuk pada kuliah dasar kita atau materi dasar, nanti kita akan mencoba untuk membahas dulu apa itu yang kita sebut dengan perilaku. Jadi ada 2 kata di sini, adalah perilaku dan organisasi. Ya. Perilaku dan organisasi. Nah, perilaku ini kan tidak beberapa pengertian yang saya ambil dari beberapa pendapat di berdasarkan pengertian bahwa Timothy Judge itu mengatakan bahwa perilaku itu adalah suatu bidang studi yang memiliki dampak yang dipunyai oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada dalam suatu organisasi. Jadi dia bicara tentang perilaku individu, kelompok, dan struktur dalam suatu organisasi. Kemudian ada lagi yang Victor Toha itu mendefinisikan perilaku itu adalah suatu studi yang berhubungan dengan berbagai aspek tingkah laku manusia di dalam organisasi atau kelompok tertentu. Jadi banyak sebenarnya definisi tentang perilaku organisasi, dan saya harapkan kepada kalian nanti untuk mengumpul definisi
ya, perilaku organisasi, ya, untuk mengumpul definisi perilaku organisasi. Kuliah-kuliah dahulu saya sudah pernah sampaikan bahwa perilaku individu, kelompok, dan yang lebih besar lagi adalah organisasi, itu tidak terlepas dari konsep tujuan. Jadi setiap organisasi, setiap perilaku pasti punya tujuan tertentu, ya. Jadi kalau kalian berperilaku, pasti perilakunya juga dipengaruhi oleh tujuan. Kemudian ada lingkungan juga yang mempengaruhi, ya. Contoh umpamanya, kalau kita berada dalam lingkungan orang jahat, biasanya kita akan menjadi orang jahat, ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang merokok, pasti kita akan terpengaruh oleh teman-teman kita yang merokok. Jadi kalau kalian tidak mau merokok, jangan berteman dengan teman-teman yang merokok, ya. Jadi sebenarnya itu perilaku kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita berada, ya. Para mahasiswa sekalian yang saya hormati, di sini kita kenapa kita harus mempelajari perilaku organisasi? Tadi sudah saya sampaikan dari awal bahwa perilaku organisasi itu memiliki beberapa tujuan. Jadi saya ingin bicara tentang tujuan dari perilaku organisasi. Apa itu tujuan perilaku organisasi? Kenapa kita harus belajar perilaku organisasi? Pertama adalah perilaku organisasi itu tentu saja dapat dijadikan sebagai upaya memahami diri sendiri. Jadi ketika kita belajar tentang perilaku organisasi, maka kita secara tidak sadar atau secara sadar kita bisa mengukur diri, ya, atau bisa memahami diri kita sendiri. Contoh umpamanya ketika kita berkomunikasi dengan seseorang atau lawan kelompok, ketika kita berbicara atau kita berlaku kepada teman atau kelompok lain, mereka tidak peduli, ya, tidak peduli dengan apa yang kita sampaikan. Nah, ini kan akan menjadi sebuah bahan koreksi bagi kita. Kenapa orang kok tidak respon dengan apa yang kita sampaikan? Kenapa orang tidak respon dengan tingkah laku atau perilaku atau sikap yang kita lakukan? Nah, ini kan menjadi dasar kita untuk memahami diri kita sendiri. Yang kedua adalah tujuan perilaku organisasi itu dia diharapkan akan menjadi menjadi guru. Jadi kenapa menjadi guru? Karena pengalaman, sukses dan kegagalan dalam sebuah organisasi. Pasti di dalam sebuah organisasi kita selalu ada yang sukses, ya, ada yang gagal dan sebagainya. Dan atas dasar kesuksesan dan kegagalan itu maka dia dapat dijadikan sebagai guru, ya. Sehingga nanti ke depan kita bisa memperbaiki organisasi yang kita harapkan. Yang ketiga juga tujuan kita mempelajari perilaku organisasi itu agar kita bisa memprediksi perilaku manusia pada kondisi normal atau kondisi umum. Ini kan kita bisa lihat ketika kita menjumpai seseorang, umpamanya dia bertingkah laku ada gejala yang mungkin gejala yang tidak patut, ya. Bicaranya ngawur, ya, lurus bidul, ya, kemudian kelakuannya sudah tidak normal seperti orang biasa. Lalu kita bisa melihat bahwa ketika kita belajar perilaku organisasi, maka kita akan langsung memberikan penilaian bahwa seseorang ini mengalami sebuah gejala stres, umpamanya. Nah, inilah yang kenapa kita perlu mempelajari perilaku organisasi. Berikutnya adalah perilaku organisasi kita harapkan juga akan menjadi pengalaman kita ketika kita menghadapi masalah. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah, masalah ini tidak pernah akan akhir, ya. Masalah tetap ada. Ketika kalian atau ketika kita menghadapi suatu masalah, akan muncul masalah. Jadi masalah-masalah itu tetap ada. Tapi ketika kita belajar perilaku organisasi, karena memang tujuannya adalah sebagai sebagai awal, ya, pengetahuan bagaimana kita bisa memecahkan masalah, maka ketika kita belajar mata kuliah perilaku organisasi, kita bisa memecahkan masalah itu secara sistemik, ya, sehingga masalah demi masalah itu bisa kita atasi. Yang berikutnya adalah perilaku organisasi itu diharapkan dapat membantu manajer maupun calon manajer untuk mengembangkan keterampilan. Jadi para mahasiswa ini kan calon-calon manajer, calon-calon pengusaha semua, ya. Karena kalian dididik di Fakultas Ekonomi ini bukan untuk diharapkan bukan untuk menjadi pegawai negeri, ya, karena pegawai negeri sipilnya terbatas, gitu, ya. Kita diharapkan akan menjadi wirausaha. Jadi mahasiswa ekonomi ini kita harapkan akan menjadi wirausaha ke depannya. Jadi kalau wirausaha artinya kalian bisa menjadi manajer walaupun usahanya kecil atau usaha sendiri, tapi bisa memanage usahanya. Jadi atas dasar pengetahuan ketika kalian mempelajari perilaku organisasi, itu akan diharapkan kalian bisa mengembangkan keterampilan dalam mengembangkan organisasi. Lalu saya bicara tentang manfaat dari tadi tujuan, ya, maka sekarang manfaat. Manfaat apa yang kita harapkan dalam mempelajari organisasi, perilaku organisasi? Manfaat yang kita harapkan adalah kita mampu menganalisa perilaku organisasi dan juga sangat membantu untuk mencegah adanya masalah dalam organisasi. Berikutnya adalah perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Jadi dia dapat dijadikan sebagai map.
Map itu apa? Mapping, ya. Mapping itu apa? Kita dapat memetakan, ya. Kita dapat memetakan berbagai persoalan yang ada di organisasi, sehingga ke depan dengan mapping yang kita lakukan itu akan merubah, ya, akan merubah pola pikir, akan merubah struktur, akan merubah sebuah organisasi dengan tujuan-tujuan yang kita harapkan di dalam, tentu saja di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian manfaat perilaku organisasi itu juga dapat melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Berikutnya adalah perilaku organisasi. Ya, perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi, sehingga bisa meningkatkan hubungan interpersonal antar setiap individu yang berada dalam organisasi. Lalu yang berikutnya, yang terakhir adalah ini kita harapkan membantu setiap manajer. Ini terputus ya, halo, terputus. Jadi nanti saya lanjutkan kembali elemen perilaku organisasi. Ada faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama itu ada manusia, struktur, teknologi, dan sistem sosial. Jadi manusia adalah kelompok manusia ini sifatnya dinamis, ya. Artinya mudah dibentuk, berubah, dan juga bisa bubar. Manusia yang membuat kelompok ini lalu akan mencoba berbagai cara supaya bisa mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Ya, jadi manusia ini, elemen manusia ini sangat mempengaruhi perilaku organisasi. Ya. Kenapa? Karena manusia itu bisa merubah bentuk. Ya. Organisasinya mau dibawa kemana. Yang kedua adalah struktur. Struktur itu adalah hubungan pada setiap orang yang terdapat di dalam suatu organisasi. Mereka yang berada di dalam suatu organisasi tentu diberikan peran yang berbeda dan mereka mempunyai hubungan tertentu dengan yang lainnya. Itu struktur. Lalu teknologi. Dan kita semua mengenal istilah teknologi. Ya. Jadi tidak ada manusia yang sekarang ini bisa menghindar dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemarin saya sudah pernah cerita bahwa kejadian yang terjadi di sebuah negara dalam beberapa menit, dalam beberapa detik, itu sudah bisa diketahui oleh masyarakat dunia internasional. Kemajuan informasi teknologi dengan apalagi di zaman COVID kemarin, ya, mungkin kalau kita tidak menggunakan media informasi teknologi, kita tidak bisa kuliah. Kalau kita harus kuliahnya dipaksakan harus kuliah di ruangan, ya. Tapi karena era COVID, maka kuliah kita menggunakan informasi teknologi. Jadi, teknologi itu mampu menanamkan kondisi fisik dan juga ekonomi dimanapun orang bekerja. Sifat dari teknologi ini akan sangat tergantung dari sifat organisasi dan juga akan turut mempengaruhi pekerjaan ataupun kondisi perusahaan. Jadi ini teknologi. Yang keempat, elemen keempat adalah sistem sosial. Sistem sosial ini akan menyediakan lingkungan eksternal tempat organisasi bergerak. Sistem sosial ini akan memberikan pengaruh pada sikap orang, kondisi kerja, dan yang paling penting adalah mampu memberikan persaingan untuk sumber daya manusia dan juga kekuasaan. Jadi kalau dalam sebuah perusahaan, kalau kita bicara tentang perilaku organisasi, ini sistem sosial sangat mempengaruhi. Kalau umpamanya Anda menjadi seorang manajer, maka tolong diperhatikan bahwa program-program seperti CSR, kepedulian perusahaan terhadap masyarakat itu sangat penting. Karena yang namanya perusahaan-perusahaan yang besar, dia pasti menggunakan program-program sosial. Jadi kalau perusahaannya mau besar, ya dana sosialnya harus dikeluarkan untuk masyarakat sekitar yang ada, terutama di lingkungan pertambangan. Ya. Kenapa? Ketika kita bergerak di bidang pertambangan, maka lingkungannya juga akan menjadi kotor dan orang akan menjadi sakit. Oleh sebab itu ada program-program sosial yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk bantuan sembako umpamanya dan bantuan pengobatan kesehatan gratis. Ya. Dan berikutnya adalah saya terakhir saja ya, saya ingin sedikit bicara tentang kontribusi bidang ilmu terhadap perilaku dalam organisasi. Ilmu saja yang bisa mempengaruhi terhadap ilmu perilaku organisasi. Kan kita banyak mengenal macam ilmu. Ada ilmu psikologi, ada ilmu sosiologi, ada ilmu psikologi sosial, ya, ada ilmu antropologi, kemudian ada ilmu politik. Nah, ini yang akan memberikan kontribusi dalam bidang ilmu terhadap perilaku organisasi. Apa yang kita maksudkan dengan ilmu psikologi? Psikologi adalah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan kadang mengubah perilaku manusia. Ini yang kita maksudkan dengan psikologi yang nanti akan mempengaruhi atau akan memberikan kontribusi dalam ilmu perilaku dalam organisasi. Yang kedua adalah ilmu sosiologi.
ilmu sosiologi ini adalah suatu studi tentang orang-orang dalam hubungan dengan sesama manusia di dalam berbagai konteks. Ini dipelajari di dalam ilmu sosiologi. Ya. Maka orangnya, ahlinya disebut dengan sosiolog. Tapi kalau tadi psikologi, maka ahlinya disebut dengan psikolog. Ya. Lalu ada lagi ilmu psikologi sosial. Ya, psikologi sosial. Psikologi sosial adalah suatu bidang di dalam psikologi yang memadukan konsep-konsep dari psikologi dan sosiologi, memusatkan perhatian pada saling mempengaruhi antar orang. Ya, jadi kita bicara tentang psikologi sosial. Lalu kemudian ada lagi ilmu antropologi. Antropologi ini adalah studi tentang masyarakat, ya, studi tentang masyarakat untuk mempelajari mengenai manusia dan kegiatan mereka. Lalu yang terakhir itu adalah ilmu politik, studi tentang perilaku individu dan kelompok dalam suatu lingkungan politik. Ini beberapa ilmu yang nanti akan kita bahas dalam kuliah, dalam diskusi kelompok. Saya hanya memberikan sedikit definisi saja, ya, apa yang dimaksud dengan psikologi, ya, kemudian apa yang dimaksud dengan sosiologi, apa yang dimaksud dengan psikologi sosial, apa yang dimaksud dengan antropologi, dan ilmu politik itu seperti apa, dan bagaimana kontribusinya terhadap ilmu perilaku dalam organisasi. Sebenarnya banyak ilmu lain yang juga memberikan kontribusi dalam mata kuliah perilaku organisasi, seperti umpamanya ilmu ekonomi. Jelas, ya, sebagai mahasiswa ekonomi, dia akan memberikan perilaku, akan memberikan kontribusi juga di dalam ilmu perilaku dalam organisasi. Kemudian ilmu agama juga akan memberikan kontribusi dalam perilaku organisasi, karena semua agama pasti mengajarkan yang baik-baik, ya. Tidak ada agama yang mengajarkan kita untuk berlaku tidak sopan. Sebenarnya ada agama yang mengajarkan mencuri, ada agama yang mengajarkan merampok, dan lain sebagainya. Jadi semua agama pasti mempelajari perilaku organisasi. Maka ketika seorang anak yang belajar di pesantren, umpamanya mereka diberikan pendidikan agama, biasanya mereka akan menjadi anak yang baik, anak yang patuh pada orang tua. Kenapa? Karena ilmu agama mengajarkan anak-anak untuk patuh, ya, untuk sopan kepada orang tua, pada teman, pada lingkungan, dan sebagainya. Jadi saya pikir bukan hanya agama Islam, ya, tapi juga agama yang lain juga, Kristen, ya, Buddha, Hindu, ya, Konghucu, itu juga mengajarkan yang baik-baik kepada kita untuk bersikap dan bertingkah laku. Jadi sebenarnya banyak ilmu yang dapat memberikan kontribusi dalam perilaku organisasi. Dan terakhir, saya pikir kita akan apa sebenarnya yang nanti kita simpulkan konsep perilaku organisasi itu. Tentu saja setiap bidang ilmu tentu memiliki landasan psikologinya, filosofisnya masing-masing, seperti akuntansi, fisika, dan lain-lain. Pun sama halnya dengan perilaku organisasi, ya. Melibatkan manusia di dalamnya, perilaku organisasi ini akan berkaitan dengan seperangkat konsep dasar di sekitar manusia dan juga organisasi. Jadi apa yang kita harapkan di dalam mempelajari perilaku organisasi pada kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan berbagai sikap dan perilaku sesama teman, ya, sesama kelompok, sesama organisasi. Karena saya yakin dan percaya, dan saya selalu mengatakan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, ya. Dia harus melakukan hubungan, harus melakukan interaksi dengan orang-orang lain. Nah, oleh sebab itu maka kesimpulannya kita membutuhkan pengetahuan, kita membutuhkan ilmu perilaku organisasi supaya di dalam sebuah organisasi kita bisa menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai dengan visi bersama. Jadi dalam organisasi perlu diingat harus ada visi bersama untuk mencapai tujuan bersama, ya. Jadi tidak boleh ada visi yang berbeda. Kalau ada visi yang berbeda, ada misi yang berbeda, pasti tujuan organisasinya tidak akan tercapai, dan itu sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku dari individu maupun kelompok. Baik, saudara-saudara sekalian, ya, para mahasiswa, ya, saya selalu mengatakan bahwa kuliah saya ini menggunakan metode mahasiswanya aktif, jadi dosen lebih banyak pasif sebenarnya, ya, pasif. Tapi yang namanya moderator, yang namanya fasilitator, dan tentu dia harus membaca dulu, dia harus belajar dulu, ya. Nggak mungkin seorang moderator, seorang fasilitator itu tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang apa yang akan dia sampaikan, ya. Karena metode pembelajaran kita adalah metode SCL, yang kita maksudkan adalah metode pembelajaran terjadinya umpan balik, feedback antara dosen dan mahasiswa, maka pada kesempatan ini saya memberikan ruang untuk kalian bertanya, memberikan saran, pendapat terkait dengan mata kuliah dasar, mata kuliah perilaku organisasi. Saya mau evaluasi, ya. Biasanya kita selalu kuliah dengan saya selalu memberikan evaluasi. Evaluasinya dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk bertanya. Bertanya ini tidak mudah, ya. Bertanya ini membutuhkan latihan juga, ya. Oleh sebab itu kita selalu menggunakan media. Kuliah ini ada umpan balik, ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Silakan bagi saudara-saudara sekalian untuk menanyakan atau berdiskusi seputar mata kuliah perilaku yang barusan saya sampaikan. Silakan. Halo? 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 Halo, Pak. Ya, Pak. Ya. Coba bisa nggak disimpulkan tadi apa yang saya sampaikan tadi, apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi? Coba. Ini dimatikan, ya? Coba Eriska, Nandita, apa itu? Halo? Ya, Pak. Nah, coba jawab apa yang saya sampaikan itu, kesimpulannya apa itu perilaku organisasi? Penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang, individu, dan organisasi bertindak, Pak, dan bereaksi dalam suatu organisasi untuk mencapai kualitas kinerja tertinggi.